rahmat itu datang ketika Yesus datang. Jadi kalau ada orang Kristen berdoa, Yesus datanglah, berikanlah rezeki. Alamak, dia minta dunia ini kiamat. Karena ketika dia datang, yang asli datang, dunia kiamat. Minta pula dia datang. Udah bosan hidup kau, bro. Jadi begitu, saudara. Sekarang Anda lihat, Anda berkaca. Berkaca sekarang. Anda masuk kamar, tutup jendela, tutup kamar. Lihat diri Anda dalam kaca. Tanya, apakah Nabi Yesus yang mengajarkan Anda menjadi Kristen? Apakah Nabi Yesus yang mengajarkan Anda ke gereja? Apakah Nabi Yesus yang mengajarkan Anda nyanyi-nyanyi di hari Minggu? Apakah Yesus yang mengajarkan Anda mempertuhankan dirinya? Apakah Yesus yang mengajarkan merasulkan Paulus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku? Semoga baik, bahagia, selalu sehat, penuh keberkahan. Dan selamat berhari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan membola salju, membangun peradaban karakter yang rabani di dalam kehidupan ini. Ayo sobatku, channelnya di-subscribe, like, komen, semoga menjadi nilai kebaikan. Dan langsung saja yuk kita simak bersama-sama berikut ini. Ini nih, catat. Ketika Yesus sejenak ingin terangkat ke langit, pada data Matius 24, Yesus dan murid-muridnya di Bukit Zaitun membicarakan satu hal rahasia yang sangat-sangat prinsip. Jadi, sekali lagi, Yesus memanggil muridnya di Bukit Zaitun berdasarkan Matius 24, menceritakan tentang rahasia besar, rahasia yang sangat-sangat dahsyat antara hidup dan mati, antara sesat dan selamat. Murid bertanya, wahai guru, ya paman, apa tanda kedatanganmu? Sebab engkau ingin pergi kan? Yes. Lalu ketika engkau datang, apa tanda kalau yang datang itu adalah kamu? Ini pembicaraan rahasia. Yesus membocorkan kemudian rahasia itu kepada muridnya. Wahai murid-muridku, dengarkan. Tanda-tanda kedatanganku. Satu, akan ada cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat. Dua, matahari menjadi gelap. Tiga, bulan tidak bercahaya. Empat, bintang-bintang jatuh dari langit. Lima, kuasa-kuasa langit akan berguncang. Enam, aku akan nampak di tengah langit. Tujuh, seluruh manusia akan mengheboh di dunia ini, meratap seratap-ratapnya. Delapan, dan mereka seluruh manusia akan melihat aku datang di tengah-tengah langit. Murid-muridnya kemudian mengetahui, oh, jadi kalau antum yang datang, artinya kalau engkau yang datang, berarti tanda-tanda itu menyertaimu. Yes, listen to me please. Ketika saya datang, kata Yesus, tanda-tanda itu menyertai aku. Nah, terdiam sejenak. Itu diterangkan di dalam Matius 24, nomor 27, nomor 29, nomor 30. Baca itu baik-baik. Setelah terjadi keheningan, Yesus melanjutkan. Apakah Anda pada sudah mendengarkan tanda-tanda kedatangan saya? Sudah, paman? Oke, bagus. Ingat, waspada kepada penyesat yang datang kepadamu, mengatasnamakan namaku dan berkata akulah Kristus. Waspada, waspada. Jangan percaya kalau tanda-tanda itu tidak ada. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, jangan pergi ke situ. Atau Yesus ada di sana, jangan kau percaya. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi jika ada orang yang mengaku ada Yesus di padang gurun,
ada Yesus di dalam bilik penjara, di bilik rahasia, jangan kamu percaya. Sebab Yesus palsu. Ini nomor 24-nya di data 24. Sebab Yesus palsu alias Kristus palsu dan nabi-nabi palsu alias rasul palsu akan datang dan muncul untuk melakukan banyak mukjizat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Yesus ulang lagi, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepada kalian. Camkan. Baik paman, benar-benar camkan. Yes paman. Jadi apabila ada orang berkata ada aku Yesus di padang gurun, jangan kau percaya. Yes, baik. Kalau ada yang berkata ada Yesus di dalam bilik, jangan kau percaya. Siap komandan. Sebab kedatanganku akan dibarengi dengan tanda-tanda, matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan jatuh, kuasa-kuasa langit akan bergoyang-goyang, dan aku akan nampak di tengah langit, dan seluruh manusia akan melihatku. Kalau itu belum terjadi, 1 miliar, 3 miliar, seluruh dunia mengatakan kepadamu bertemu dengan aku, ingat, jangan kamu percaya. Setuju? Setuju. Sekarang pertanyaannya, Anda percaya kepada sosok roh yang datang kepada Paulus mengaku akulah Yesus Kristus, tetapi tanda-tanda matahari menjadi gelap, bulan tidak bersinar, bintang-bintang berjatuhan, itu tidak ada mengikutinya. Apa kata Yesus? Jangan kau percaya, itu adalah penyesat. Al-Quran mengatakan di dalam surah As-Zukhruf ayat 61, Allah subhanahu wa ta'ala kemudian berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un. Dan sungguh Nabi Isa alaihissalam, kedatangannya tersebut benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Jadi kalau Nabi Isa datang untuk yang kedua kalinya, itu tanda-tanda hari kiamat. Kata Yesus, tanda-tanda kedatanganku adalah matahari menjadi gelap. Oh, tanda kiamat dong. Bulan tidak bercahaya. Oh, tanda kiamat. Bintang-bintang berjatuhan. Jelas tanda kiamat. Kuasa-kuasa langit akan terguncang. Itu adalah tanda-tanda kiamat. Wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un. Dan sungguh dia Isa benar-benar pertanda akan datangnya hari kiamat. Makanya ketika ada seorang Islam mengaku bertemu dengan Yesus, saya terkentut-kentut. Saya tahajud bertemu dengan Yesus, saya lihat matahari bersih-bersihan, saya kentut lagi mendengarkan informasi kayak begitu. Ada lagi yang salat tahajud, lalu kemudian dikasih ilham katanya harus dia umroh, jual kambing, jual kandang kambing juga, jual sandal jepit, umroh. Ternyata dia sudah rencanakan sampai di Ka'bah, dia tawaf, pulang dari Mekah, dia bersaksi, aku bertemu dengan Yesus dan Yesus kulihat nampak di atas kapal loh. Saya mendengarkan itu terkentut-kentut pula. Saya banyak kentut gara-gara orang yang suka bohong bertemu dengan penyesat. Ada yang sedang berpuasa, sedang menunggu waktu sahur, tiba-tiba ada angin kencang meniup jendela. Aku melihat cahaya seorang berdiri dengan jubah putih, rambut panjang, mata bersinar, wajahnya putih seperti kilat. Dan dia berkata, akulah Yesus. Akhirnya hari Sabtu juga aku ke rumah pendeta dan minta dibaptis. Lagi-lagi aku terkentut-kentut mendengarkan kebodohan dan kemahlulan orang-orang seperti itu. Sekarang kita kembali kepada tema. Salahkah Al-Quran ketika mengatakan wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un? Tanda kedatangan Nabi Isa, pertanda hari kiamat. Ketika Yesus ditanya, guru, ajarkan kepada kami, karena akan banyak penyesat datang toh. Yes. Ngaku namamu? Ya. Dia ngaku Kristus juga? Oh iya. Bisa melakukan mujizat juga? Oh bisa. Dan dia memerintahkan seluruh bangsa untuk jadi pengikutnya? Iya. Lalu itu bukan kamu? Bukan.
Apa pembeda antara dia dengan kamu, wahai guru? Kalau aku yang datang, tanda-tandanya matahari tutup, tak ada lagi belanja pakaian. Bukan matahari itu, matahari maksudnya matahari, sumber tata surya kita, tidak lagi bercahaya, gelap. Bulan gimana? Bulan, mana tahu ada lagi bulan? Tidak mungkin bulan bercahaya, matahari tidak bercahaya. Lalu kemudian bintang-bintang jatuh. Alamak, kalau bintang jatuh, bintang jauh besar kali miliar kali besarnya dibandingkan bumi. Ya hancurlah bumi ini. Berarti betul tanda kiamat itu datang ketika Yesus datang. Jadi kalau ada orang Kristen berdoa, Yesus datanglah, berikanlah rezeki. Alamak, dia minta dunia ini kiamat. Karena ketika dia datang, yang asli datang, dunia kiamat. Minta pula dia datang. Udah bosan hidup kau, bro. Jadi begitu, saudara. Sekarang Anda lihat, Anda berkaca sekarang. Anda masuk kamar, tutup jendela, tutup kamar, lihat diri Anda dalam kaca. Tanya, apakah Nabi Yesus yang mengajarkan Anda menjadi Kristen? Apakah Nabi Yesus yang mengajarkan Anda ke gereja? Apakah Nabi Yesus yang mengajarkan Anda nyanyi-nyanyi di hari Minggu? Apakah Yesus yang mengajarkan Anda mempertuhankan dirinya? Apakah Yesus yang mengajarkan merasulkan Paulus? Apakah Yesus yang mengajarkan 13 kitab? Apakah Yesus yang mengajarkan menghancurkan hukum Taurat? Apakah Yesus yang menjanjikan kemudian surga kepada orang makan babi yang tidak bersunat? Tanya, jawab sendiri. Kalau ternyata Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel tidak pernah mengajarkan itu, maka silakan Anda bergegas. Silakan Anda bergegas. Jangan ego, jangan sombong, sunatkan hatimu, jangan angkuh. Kalau angkuh dan tidak mau sujud kepada perintah Tuhan, itu iblis. Karena hanya iblis yang enggan kepada kebenaran, hanya iblis yang kemudian hidup dalam kebohongan, hanya iblis yang mau kemudian hidup diliputi oleh dusta. Kenapa? Karena iblis sudah dijadikan sebagai penghuni neraka tetap, dan iblis tidak ridha itu. Dia harus mencari teman, maka dia mencari orang-orang yang tidak menggunakan akal untuk dibawa serta ke dalam neraka. Kamu percaya aja deh kayaknya. Sekarang saya serahkan kepada saudara. Data sudah saya sampaikan, apa yang ada di dalam kitab Anda saya sudah ilustrasikan. Anda ingin menerimanya silakan, menolaknya pun tak apa. Itu adalah hak prerogatif saudara. Silakan. Sambil ditep-tep saudaraku, biar komalnya kuat, agak kelap klip ini. Pak Martin, selamat siang Pak Martin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siang Bang. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Bang Dewa, assalamualaikum ya. Pak Martin, Katolik apa Protestan Pak Martin? Protestan. Protestan siap. Pak Martin, sebentar Pak Mi dulu ya. Barangkali ada tanggapan dulu, nanti Pak Martin boleh ya. Sabar Pak Martin, sabar. Gantian ngomongnya ya. Sepakat Pak Martin ya? Oke, mungkin inilah terakhir. Silakan Pak Mi, silakan. Saya salut dengan pengetahuan Bang Juma. Cuma pesan akulah, harapan saya, semoga Roh Kudus datang ke Bang Juma mengikuti Bang Andika. Mati meja. Iya Bang, makasih Bang, makasih. Lanjut. Gimana Bang Mi? Udah atau Andai saja Yesus yang betul sesuai dengan tanda-tanda, saya mau bertanya kepada saudara Mi, andai saja tanda-tanda kedatangan Yesus itu ada di abad pertama menyertai kedatangannya kepada Paulus, berdasarkan pengakuan Yesus ketika berbicara tentang hal rahasia kepada muridnya, menurut saudara, kalau Yesus yang asli datang kepada Paulus hari itu, apakah dunia ini hancur atau kiamat atau tidak? Masih berlanjut sampai hari ini. Coba, berdasarkan tanda-tanda kedatangan Yesus yang asli menurut Yesus, andai saja Yesus asli yang datang kepada Paulus saat itu, maka hancurkah dunia ini atau memang biasa-biasa saja seperti yang kita alami sekarang ini? Silakan. Silakan Pak Mi. Pak Mi dulu, silakan Pak Mi, dikelarkan Pak Mi. Pak Martin sabar ya, sabar. Orang sabar disayang Yesus. Amin. Tenang. Kalau yang itu saya nggak bisa jawab Bang.
Mungkin cuma inilah pesanku Bang. Semoga Roh Kudus datang kepada Abang. Mati meja. Udah. Mati meja. Mati meja. Yang teman yang lain bisa menjawabnya Bang ya. Saudaraku, Roh Kudus sudah datang kepadaku dan Roh Kudus mengatakan kepadaku, wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratum mustaqim. Roh Kudus yang datang kepadaku mengajarkan kepadaku, membimbing kepadaku, dan sungguh Nabi Isa itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang hal tersebut. Ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Itu Roh Kudusku yang mengajarkan aku. Sedangkan roh yang ada pada diri Anda menutup akal Anda. Tadi saya sudah menyatakan panjang lebar. Yesus ditanya, apa tanda-tanda kedatanganmu guru? Langit berguncang, bintang-bintang berjatuhan, matahari gelap, bulan tidak bercahaya. Aku nampak di langit dan seluruh manusia di bumi akan melihatku. Pertanyaan saya, apakah tanda-tanda itu ada pada saat Paulus mengaku bertemu dengan Yesus? Apa jawaban saudara? Aku tak sanggup menjawab. Kenapa demikian? Karena Anda berada dalam kuasa iblis. Al-Quran mengatakan, hal unabbi'ukum ala man tanazzalus syayatin. Maukah aku beritakan kepadamu, wahai Nabi Muhammad dan kaumnya, kepada siapa iblis-iblis itu turun? Tanazzalu ala kulli afakin athim. Iblis turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Apakah Anda masuk dalam kategori pendusta? Ketika Anda tahu jawabannya, tapi Anda mengatakan saya tidak tahu, saya tidak mau jawab, apakah itu termasuk Anda? Berdasarkan Al-Quran, tanazzalu ala kulli afakin athim, iblis datang kepada para pendusta. Jadi yang menutup akal Anda, membuat lidah Anda kaku, kemudian adalah iblis untuk menjawab dengan jujur. Tapi tak apa, masih ada waktu. Mungkin masih banyak oksigen jatah Anda untuk hidup di dunia ini. Masih banyak beras yang Tuhan siapkan untuk masuk ke dalam lambung saudara. Masih ada udara yang disiapkan Tuhan untuk Anda hirup. Masih ada matahari yang Anda harus lihat untuk Anda nikmati hidup sebelum Anda mati. Maka jadikan itu kesempatan emas untuk meraih kemenangan keluar daripada lingkaran syaitan. Silakan. Mungkin ada yang lain. Masya Allah, barakallah Gurunda. Ya, Bang Mi, gimana? Ada tanggapan kalau kayak tadi mulu jawabannya kagak usah lah. Gimana Bang Mi? Saya tidak bisa menanggapi lagi. Udah nyimak dulu aja, belajar Bang Mi, baca lagi biblosnya, udah nyimak aja. Pak Martin, coba buka mute-nya Pak Martin. Ayo. Makasih saudara Mi. Doa saya buat untuk saudara supaya sehat selalu Bang. Amin. Silakan. Makasih. Siap. Pak Mi. Ada aja. Silakan Pak Martin, silakan ditanggapi Pak Martin, silakan. Apa yang harus ditanggapi nih? Mati meja. Entahlah telinganya di mana ini. Nonton gak jelas. Pak Martin nyimak nggak dari tadi? Nyimak. Kan banyak yang diomongin, kan banyak. Yang mana dulu yang ditanggapi? Bebas lah, serah suka-suka Pak Martin. Nah, silakan. Utamanya tentang roh-roh itu yang barusan. Jadi kalian ini sesuka hati ya mengambil istilah Quran, terus maknanya di belokkan. Silakan Roh Kudus pembahasan lanjut. Bang, barusan aja dia bilang dia mengaku mendapatkan Roh Kudus. Gitu. Itu benar atau enggak gitu? Ini gimana Bung Zumi ini nyambung kagak? Baik. Kalian kan nggak percaya Roh Kudus. Kenapa bisa ngomong seperti itu gitu? Iya, simak dulu Pak. Pasang kupingnya baik-baik Pak. Simak. Lanjut Bang Jima Fadl. Iya, baik. Jadi gini Bung. Sebelumnya teman-teman yang ada di bawah 2,8 manusia mata memandang ini, silakan kalau mau berinfak, bersedekah berupa gift kepada saudari kita yang ada ini di Palestina ya. Ya, Gurunda di Rafah. Kamu nggak percaya Roh Kudus, tapi kamu mengakui kamu bentar. Dia di Rafah Palestina. Sabar.
Oh, di Palestina. Silakan sahabat-sahabat muslim. Kelihatannya adik kita ini lagi hidup di bawah tenda ya. Di mana beliau sabar Bang. Habis ini kita bahas. Silakan adik-adik saya yang ada di bawah, anak-anak saya, saudara-saudara saya muslim, berikan infak sedekah yang terbaik kepada saudara kita yang ada di Palestina. Beliau ada di sini mengharapkan bantuan kepada kita semuanya, uluran tangan kepada kita semua. Coba Anda bayangkan kalau kita yang lagi sedang berpuasa tiba-tiba negara kita ini dibombardir dengan bom, ya, tak bisa kemudian ibadah dengan sempurna, tidak dan seterusnya ya. Adik kita ini mendoakan kita, masya Allah. Silakan sahabat-sahabat muslim yang ada di Indonesia ini memberikan infak terbaik di bulan suci Ramadan kepada anak kita yang ada di Palestina. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Masya Allah. Silakan. Oke, saya masuk kepada pertanyaan saudara. Kenapa saudara mengatakan bahwa saudara mendapatkan bimbingan Roh Kudus? Yes. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an. Sabar dulu kawan, sabar. Boleh enggak diskusi Anda bertanya saya menjawab? Saya tegaskan dulu Gurunda, Pak Martin, Anda ngoceh-ngoceh ketika Gurunda lagi ngomong, saya turunkan Anda. Anda tidak bisa kondusif. Simak dulu baik-baik. Kalau Anda manusia, dengarkan dulu, baru selesai Gurunda bernarasi, berbicara, baru Anda ngomong gantian. Simak dulu. Narasinya udah ngawur. Iya, udah dengarkan dulu, dengarkan. Ya, saya membahas tentang iman saya kok jadi ngawur ya? Kok Anda lebih tahu daripada saya? Saya yang bisa Al-Quran. Kamu aja tidak mengakui Roh Kudus. Roh Kudus itu hanya ada di Islam. Roh Kudus itu hanya ada di Islam. Di Kristen itu nggak ada Roh Kudus. Yang ada di Kristen itu pneuma hotheos atau pneuma hagios. Pneuma hagios itu artinya apa? Hantu suci. Dalilnya apa? Dalil. Qul nazzalahu ruhul kudus. Qul nazzalahu ruhul kudus min rabbika bil haqqa. Sekarang saya minta dalil dalam original teks kitabmu Yunani, ada nggak kata Roh Kudus? Ada nggak? Ada Roh Kudus dalam bahasa Yunani, ada? Ada. Hanya Kristen di Indonesia ini yang pandai-pandaian mengambil dua kata dari Quran, yaitu Roh Kudus. Di luar Indonesia orang Kristen tak mengenal Roh Kudus. Masya Allah. Terima kasih sahabat-sahabat yang berikan infak sedekahnya. Allahu Akbar, Masya Allah. Melihat anak kita ini tersenyum, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, berikan keselamatan kepada beliau ya Allah dan keluarganya dan saudara-saudara kami muslim yang ada di Palestina. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi gitu kawan, Roh Kudus itu adanya di Al-Quran. Di Bibelmu adanya apa? Pneuma hagios. Artinya apa pneuma? Pneuma itu hantu, hagios itu murni. Artinya yang ada dalam kitabmu itu adalah hantu murni. Belajar original teks. Masuk ke Indonesia, kitab Belanda itu baru niru-niru Roh Kudus biar dianggap seperti ajaran Islam. Saya jelaskan pertanyaan saudara ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Asy-Syu'ara ayat 192 seterusnya. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan pencipta alam semesta. Nazala bihi ruhul amin. Yang dibawa turun oleh ar-ruh al-amin. Ala qalbika litakuna minal munzirin. Ke dalam hatimu. Agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan. Itu kitab suci saya yang menerangkan itu. Jadi Anda tidak bisa membantah. Maka ketika kemudian kami mengajarkan tentang ajaran Roh Kudus, yang menjadi dasar pijakan kami adalah Al-Quranul Karim. Itu Roh Kudus. Lah kamu Roh Kudusmu yang mana? Yang masuk ke dalam tubuhnya Sambo. Al-Quran itu turun atau ditulis? Yang datang ke dalam diri Sambo, yang membunuh sesama Kristen itu roh apa yang masuk ke dalam tubuhnya? Al-Quran itu turun apa ditulis? Jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudara, Anda mengenal pendeta Joshua Teu. Pendeta Joshua Teu kisru dengan pendeta Sarah, ribut tentang tai lalat. Saya tanya samamu, benarkah pada diri Joshua Teu dan Pastor Sarah itu ada Roh Kudus?
Hah? Ribut tentang tai lalat yang ada di nonot? Al-Quran itu turun apa ditulis? Jadi saudara, kalau Roh Kudus itu bekerja di Kristen, bukan bekerja di kitabnya, maka Kristen tidak perlu sekolah. Apain sekolah? Roh Kudus ada dalam dirinya kok. Yang benar itu Roh Kudus itu datang mewahyukan sebuah ilham, pengajaran, ketetapan, hukum-hukum kepada nabinya. Nabinya yang menyampaikan kepada para sahabatnya, sahabatnya menghafalkan, sahabatnya menuliskan. Maka hafalan dan tulisan ini kemudian tersebar ke seluruh penjuru bumi, yang mengimaninya disebut Islam. Maka Roh Kudus datang mengajarkan sebuah aturan-aturan main dalam kehidupan kepada para nabi, tidak berupa kitab, tidak berupa buku, tidak berupa lembaran, tetapi berupa ilham, kalimat-kalimat suci yang didatangkan dari langit, kemudian disampaikan kepada para nabi. Nabi menyampaikan kepada pengikutnya, pengikutnya menuliskan dan menghafalkan. Pahami itu. Sedangkan kalau Anda mengatakan kamu punya Roh Kudus, apa pula punya Roh Kudus? Antar sekte satu sama lain cakar-cakaran. Mana Roh Kudusnya yang betul? Lah, di Islam memang nggak cakar-cakaran. Berarti mereka meninggalkan Al-Quran. Berarti mereka meninggalkan Al-Quran. Kan Roh Kudusnya menuangkan, sabar. Roh Kudusnya menuangkan segala kebenaran itu di dalam sebuah kitab bernama Al-Quran. Kalau umat Islam bertentangan satu sama lain, mereka kembali kepada Al-Quran. Kalau orang Kristen bertentangan sama satu sama lain, kembali kepada siapa? Ayo, kembali kepada siapa? Golongan hanya satu. Kembali kepada siapa? Kembali kepada siapa? Kalau Kristen dan Kristen bertentangan, kembali kepada siapa? Roh Kudus. Roh Kudus mengatakan apa? Yang benar adalah Advent, tidak makan babi. Roh Kudus pada Katolik dengan Protestan mengatakan boleh makan babi. Roh Kudus yang benar yang mana? Yang tidak boleh makan babi atau yang boleh makan babi? 73 golongan, hanya satu yang dipilih. Yes, betul. Betul. Betul itu. Yang satu ini, yang satu ini yang berjamaah. Yang berjamaah ini yang kembali kepada Al-Quran. Betul. Karena Roh Kudusnya bekerja di Al-Quran. Siapapun yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah pasti selamat. Nah sekarang Roh Kudus yang ada di Kristen, satu membolehkan makan babi, satu tidak membolehkan. Roh Kudus yang benar yang mana? Jawab. Apakah Al-Quran? Al-Quran. Saudara kalau belum sanggup untuk berdiskusi dengan Bang Suma, cari yang level bawah seperti Pak Bom Bom, seperti RK, seperti yang lain. Jangan ke Bang Suma, ketinggian. Anda belum sanggup untuk berhadapan dengan saya. Anda ke gereja biasa, turunkan celana pendeta, celap, jilat tanganmu, mudah-mudahan Anda kemudian bisa siuman dari kesalahan. Demikian. Barakallah ikhwan fillah ya, luar biasa memang kalau Gurunda yang berbicara. Barakallah semuanya ya, senang sekali tuh. Pas Pak Noah, selamat siang Bro Noah. Ya, siang bro, siang. Lo lagi di pasar atau lagi di rumah bro? Ya, saya hari-harinya di pasar bro. Oh di pasar, tapi kira-kira memungkinkan untuk diskusi nggak? Jangan sampai lo di pasar, kita ngomong di sini lo gak dengerin. Ya, secara singkat-singkat aja. Tidak usah bertele-tele. Barangkali Anda mau menanggapi, tadi Anda udah lama nyimak di bawah, saya lihat. Silakan, bro. Belum, saya baru nyimak saya. Sahabat Muslim, silakan dilanjutkan infak sedekahnya ya, ke anak kita ini ya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat Muslim yang memberikan infak sedekah berupa gift kepada ananda kita yang ada di Palestina, begitu anak antum lahir, wajahnya mirip dengan anak kita ini, ya, minimal hidungnya ya. Pasti ibu-ibu ini pingin kali anaknya hidungnya mancung kayak Pak Bom Bom. Ya, silakan Anda give, berdoa, mudah-mudahan anak Anda itu bisa kemudian ya secantik parasnya daripada anak kita yang ada di Palestina ini. Masya Allah. Amin. Silakan sambil kita berdiskusi. Ya, sebelum dilanjut Bro Noah. Ya, gimana Bang Dewa? Silakan Bang Dewa. Dewa juga ngemis follower dong, ngemis follower. Ya, oh kalau ini jangan sampai kalian nanti punya anak mirip sama dia.
Ya, Kalau minta anak follower antum ya. mirip sama dia ini berarti sama dengan pendeta Carolia. Siapa? Carolina. Berarti kayak Indomie. Carolia. Nah ini akun yang baru. Dewa minta di follow ya, Iwan Pilah ya. Dan silakan infaknya dilanjut. Lihat betul kata Bang Juma, lihat senyumnya ya, betapa cantik, betapa lugunya, betapa lucunya. Dulu Bang Juma kira-kira lucu nggak kayak gini wajahnya Bang Juma? Dulu Nggak mungkin ya. Enak pasti. Dulu waktu saya bayi mirip waktu saya bayi onta tapi lama Jempolnya mirip. pandai-pandaian kau tanya aku pula. Bang Dewa. Kau sudah lihat hidungku kayak pelepah pisang, kau tanya lagi mirip. Cari masalah emang kau. Bulan puasa bukannya damai malah cari ribut. Bang Kamu gak lihat itu hidungnya kayak mirip hidungnya Pak Bom Bom, bilang pula kayak hidungku. Anda saja. Tukar tambah bisa nggak hidungnya nih? Tukar tambah. Tukar tambah. Masya Allah. Siap, Iwan Pilah ya, barakallah untuk semuanya. Ukhti Rahab, anti tatbauni, ukhti guli. Terima kasih saudaraku semua, fadhal. Terima kasih. Terima kasih saudaraku semua. Masya Allah. Ya sama-sama anandaku yang Jamila. Masya Allah. Afwan ya, ukhti Rahab, afwan, anti atas kutu. Afwan ya. Lanjut Bro Noah. Ukti, anak antum ya. Ya, silakan dilanjut. Anak antum. Iya gimana Bro Noah tanggapan Anda tentang Roh Kudus ini? Aduh, gabrul ini Noah, ini kagak jelas. Kenapa dengan Roh Kudus, Bro? Iya, coba dipaparkan dulu aja karena kasihan dari tadi Gurunda sudah banyak menjelaskan. Tapi karena memang mungkin Anda tidak menyimak tadi, jadi sekarang jelaskan aja menurut Anda seperti apa. Silakan nanti diluruskan oleh Gurunda. Silakan. Ya, saya rasa tidak ada yang perlu dijelaskan ya. Roh Kudus itu ya adalah roh kebenaran, roh kehidupan. Iya, jadi gini, di Kristen itu kan tak ada Roh Kudus ya. Roh Kudus itu nanti ngambilnya di Indonesia. Di luar Indonesia mereka tidak mengenal Roh Kudus. Yang mereka kenal itu adalah pneuma hagios ya. Kemudian yang perlu ditanamkan, tiba saatnya kemudian saudara-saudara Kristen di Indonesia ini dipahamkan bahwa penyesat yang datang setelah anak Maria itu terangkat ke langit itu bergelar Yesus Kristus. Tahun 52 Paulus menulis kitab Galatia, mengaku bertemu dengan sosok bernama Yesus dan itu bukan manusia. Berarti Yesus yang datang kepada Paulus ini bukan anak Maria. Dan Yesus anak Maria yang adalah manusia berpesan kepada muridnya Bani Israel agar waspada kepada penyesat yang bernama Yesus Kristus, di mana penyesat bernama Yesus Kristus ini akan menyesatkan banyak orang. Hari ini Kristen sedunia adalah pengikut Yesus Kristus. Sedangkan Yesus Kristus berpesan kepada Bani Israel agar jangan ke bangsa lain. Dia bahkan mengaku hanya diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi muncul kemudian sosok Yesus lain yang mengatakan pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu jelas bukan Yesus anak Maria, tetapi yang diduga sebagai penyesat. Demikian sementara, silakan. Baik. Itu kan menurut pengertian Bang Zuma. Iya, bukan berdasarkan Alkitabiah kan oh, sudah itu Bible yang jelaskan. Bahwasanya- Silakan. Kan sudah jelas bahwasanya bangsa Yahudi itu, bangsa Israel itu menolak Yesus karena yang mereka harapkan itu adalah kedatangan seorang raja seperti Daud, Salomo. Tetapi yang datang bukan seorang raja seperti mereka yang mereka inginkan, yang mereka gambarkan sebagai bentuk penyelamatan di atas penindasan yang dilakukan oleh bangsa Romawi kepada bangsa Yahudi, bangsa Israel di zaman itu. Makanya secara mentah mereka itu tidak meyakini dan mereka itu menolak mentah-mentah bahwasanya Yesus itu adalah seorang raja, seorang sang penyelamat. Kan begitu. Jadi wajar saja dong ketika Yesus menyatakan dirinya
dia memerintahkan murid-muridnya untuk memberitakan kabar baik itu ke seluruh dunia. Jadikan seluruh bangsa murid-muridku. Wajar, karena apa? Karena dia sudah ditolak. Seharusnya tempat tujuannya itu hanyalah bangsa Yahudi gitu. Karena yang memang untuk diselamatkan pada saat itu adalah bangsa Yahudi. Tetapi ketika ditolak, ya berita ini dialihkan ke seluruh dunia. Salahnya di mana? Ayo silakan. Oke. Baik. Jadi di dalam pengakuan Yesus, bahkan berdasarkan kepada Bible. Jadi Bible ini bukan firman Tuhan ya, teman-teman. Bible ini hanya kalau yang PL itu adalah terjemahan dari kitabnya orang Yahudi yang sudah mengalami banyak revisian. Sedangkan perjanjian baru milik Kristen ini bukan kemudian firman Tuhan, tetapi catatan-catatan sejarah yang dituliskan oleh penulis-penulis yang tidak dikenal, dan tidak ada indikasi sahihnya penulisan itu adalah merupakan intisari daripada sabda Yesus kepada para penulis. Mereka menuliskan hanya berdasarkan hasil penyelidikan. Nah, di antara data yang muncul di buku tersebut, kita lihat dalam Lukas 1 nomor 33. Dan Yesus akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya ulang, saya baca ulang. Mudah-mudahan kalau saudara Noah tidak bisa tembus pemahamannya ini, ada saudara Kristen yang bisa kemudian paham. Lukas 1 nomor 33. Dan Yesus akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub, atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Titik. Ketika dikatakan Lukas seperti itu, bahwa dia adalah raja untuk keturunan Yakub, Yesusnya kemudian datang menceritakan di dalam pengajarannya dia kepada Bani Israel, Matius 21 nomor 43, karena itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa lain yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Jadi kerajaan yang tadinya Yesus untuk Bani Yakub itu diberikan kepada bangsa lain yang akan menghasilkan buah kerajaan tersebut. Kerajaan Vatikan sudah pasti bukan kerajaan Allah. Kerajaan Inggris sudah pasti bukan. Kerajaan Belanda sudah pasti bukan. Kerajaan yang dimaksud adalah kerajaan yang diberikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sampai hari ini kerajaannya tidak berkesudahan dan kerajaannya tetap gilang gemilang sepanjang zaman sampai hari kiamat. Jadi kerajaan yang datang kepada Yesus diberikan kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerajaannya tidak pernah singgah kepada non-Yahudi. Kerajaannya langsung diberikan kepada dia yang kemudian menghasilkan buah-buah kerajaan tersebut. Dan ajaran Yesus dengan ajaran Nabi Muhammad itu selaras dan tidak ada pertentangan. Yang menjadikannya pertentangan di dalamnya adalah ajaran Kristen yang bukan Bani Yakub tapi ngaku-ngaku sebagai pengikut. Ingat kata Yesus di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, wahai muridku Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku Yesus dan berkata akulah Kristus, dia akan menyesatkan banyak orang. Jadi ketika kemudian Tuhan mempersiapkan kerajaan Nabi Isa diambil alih oleh Nabi Muhammad, di antaranya muncul kemudian Yesus palsu yang mengajarkan menuhankan Yesus, dan pengikutnya diduga disebut Kristen. Silakan. Gimana, Bro Nah, coba dibuka mic-nya, Bro. Jangan sampai Anda gak nyimak. Noah, Bro. Kan bener kata gua juga Noah ini. Oh, oke. Oke, nyimak nggak Noah? Jangan oke-oke doang. Saya simak. Oh ya, Saya bagus. simak. Lanjut. Oke.
Berarti Abang Zuma membaca Alkitab, berarti Abang Zuma sama berpikiran dengan orang bangsa Yahudi, bahwasanya seorang raja yang harus datang itu adalah raja seperti Daud ataupun Raja Salomo yang dimaksudkan oleh bangsa Yahudi. Sementara di Matius 28, ya, di Matius 28 ayat 18, Yesus berfirman bahwasanya segala kekuasaan di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Itu bukan main, Bang, bukan main tanggung lagi rajanya. Siapa yang bisa berkuasa di sorga dan Demikian telah sama-sama kita simak jalannya diskusi yang begitu seru, yang penuh isi, penuh literasi, yang mencerahkan cakrawala berpikir kita untuk lebih luas lagi menggapai, mencerna kebenaran yang sesungguhnya, menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan ini. Atas segala perhatian dan dukungannya, semoga menjadi nilai kebaikan dan saya ucapkan terima kasih. Dan saya sudahi perjumpaan kali ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.